Kepala pelayan dan pelayan wanita terkejut. Kaun sedang marah besar sekarang. Jika kami mengatakan tuan muda mungkin diculik, mungkin tuan muda juga akan diusir dari rumah. Ia hendak mencari alasan untuk menjelaskan. Saat itu, aku muncul di hadapan semua orang. Kaun tidak terlalu terkejut. Ia langsung memintaku mengikutinya ke ruang belajar. Kaun bertanya bagaimana aku menemukan bukti itu. Aku hendak menjawab, tapi Rode mendahuluiku. Kau yang memalsukan surat itu, kan? Karena kau, ibu diusir dari rumah. Aku semakin marah dan akhirnya menyerangnya. Melihat itu, tatapanku tajam. Jika ayah tidak ada di sana, aku pasti akan membasmi seluruh keturunan Oli. Tiba-tiba Kaun menghentikan Rode. Bagaimanapun juga, Oli memang meracuni Sub Elis. Pembunuh bayaran itu juga dibawa masuk olehnya. Lalu ia memintaku melanjutkan. Dari mana surat itu berasal? Aku berbohong. Mengatakan tadi malam, saat aku kembali ke kamarku, aku diserang. Aku harus melawan pembunuh bayaran itu dengan susah payah menggunakan pedang kayu. Akhirnya aku berhasil lolos. Tapi saat aku kembali, pembunuh bayaran itu sudah mati. Dan surat itu kutemukan di tubuhnya. Ibu bukan orang seperti itu. Namun, Kaun mengabaikannya. Ia menyuruh kami berdua pergi istirahat. Tapi saat aku hendak pergi, ia memanggilku. Ia memintaku datang ke ruang belajarnya besok. Ada yang ingin ia bicarakan denganku. Setelah meninggalkan ruangan, aku bertemu kakak Rian. Tapi kakak bahkan tidak menyapaku. Ia mengabaikanku begitu saja. Ini sesuai dugaanku. Setelah aku pergi, Rian berkata pada Rode, sejujurnya, aku berterima kasih karena kau menemukan petunjuknya. Wajah Rode langsung muram. Aku bertanya pada Rian, apakah ia benar-benar berpikir ibu bersalah? Rian bilang, ini belum waktunya. Masalah ibu berakar pada siapa pewarisnya. Selama aku memenangkan posisi pewaris, nama baik Ibera akan berada di tanganku. Saat itu, aku akan mengembalikan semuanya seperti semula. Keesokan harinya, ayah memanggilku ke ruang belajar. Tak disangka, ayah langsung memintaku meninggalkan rumah. Mendengar itu, aku merasa seperti disambar petir. Lalu ayah memberiku undangan. Rupanya, ayah ingin aku mewakili keluarga di turnamen pedang ibu kota. Aku langsung melambaikan tangan dan berkata, ayah pasti tahu apa jawabanku, kan? Namun, ayah mengatakan surat undangan ini ditujukan khusus untukku. Artinya, ibu kota sedang berusaha mendekatiku. Aku perlahan berdiri dari kursiku. Mulai sekarang, aku tidak akan memperlakukanmu seperti anak kecil lagi. Demi kehormatan keluarga, kau harus maju. Mendengar itu, aku teringat kehidupan masa laluku. Orang-orang memanggilku pahlawan, dan mempercayaiku tanpa ragu. Tapi tak pernah ada yang bertanya apakah aku ingin berperang. Tak ada yang peduli perasaanku. Semua karena posisiku. Dan sekarang, situasinya sama persis seperti kehidupan masa laluku. Memikirkan itu, aku langsung kabur dari ruang kerja tanpa menoleh ke belakang. Aku bersembunyi di lemari dan menolak untuk keluar. Beberapa saat kemudian, aku samar-samar mendengar ibu dan Sera berbicara. Sera menceritakan apa yang baru saja terjadi di ruang kerja kepada ibu. Namun, sikap ibu yang tenang membuatnya sedikit terkejut. Apa nyonya tidak ingin tuan muda menjadi pewaris? Mendengar itu, ibu akhirnya mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya. Ibu juga pernah bertanya padaku. Tapi setiap kali membicarakan hal ini, aku menunjukkan ekspresi yang belum pernah ibu lihat sebelumnya. Meskipun ibu tidak tahu alasannya. Sebagai seorang ibu, tentu saja ibu harus memahami anaknya. Jadi, ibu tidak memaksaku untuk menjadi pewaris. Ibu hanya berharap anaknya bisa hidup bahagia selamanya. Setelah Sera pergi, ibu mengetuk pintu lemari. Kau bersembunyi di sini lagi? Aku pun terpaksa membuka pintu lemari. Ibu dengan lembut memberikan saran. Ia berencana pergi ke ibu kota bersamaku. Sebagai gantinya, kami hanya akan menonton turnamen, bukan untuk berpartisipasi. Keesokan harinya, kami mengepak barang dan bersiap menuju ibu kota. Yang ikut bersama kami hanya kepala pelayan, Sera, dan 2 pengawal. Di sepanjang perjalanan, ibu dan Sera menceritakan tentang budaya dan pemandangan ibu kota. Mereka juga menyebutkan minuman yang sangat mirip dengan cola yang pernah kuceritakan. Rasanya seperti busa di mulut, ditambah es batu. Pasti. Belum selesai Sera bicara, aku langsung menghampirinya dan memintanya menjelaskan lebih detail. Sera terkejut, tapi tetap menjelaskan ciri-ciri minuman itu lebih lanjut. Berwarna hitam, gelembungnya lebih banyak dari bir, dan tidak memabukkan. Setelah dia selesai, aku yakin itu pasti cola. Saat aku sedang membayangkan cola, kereta tiba-tiba berguncang hebat. Sera langsung melindungi Elis dan berteriak, serangan, lalu segera keluar dari kereta kuda, dan bertanya pada kepala pelayan di mana penyerangnya. Kepala pelayan menunjuk ke depan. Kita datang dari sana. Sera melihat ke arah yang ditunjuk. Ternyata itu sekelompok goblin. Dia segera menyerang para goblin. Kepala pelayan bertugas melindungi kereta kuda. Sedangkan aku, di dalam kereta, dipenuhi amarah. Meskipun pertarungan ini tidak akan lama bagi Sera, aku tetap merasa terlalu lambat.
Aku agak menyesal hanya membawa beberapa orang ini. Akhirnya, aku tak bisa menahan amarahku lagi. Ku berteriak, minggir, lalu aku merebut pedang Sera. Ditambah pedangku sendiri, 2 pedang besar melindungiku. Aku hanya ingin cepat minum cola, dan para goblin yang membuang waktu berhargaku ini harus membayar harganya. Sambil bertarung, aku juga menunjukkan kelemahan jurus Sera. Sambil berbicara, aku membantai para goblin secara sepihak. Di bawah seranganku, para goblin hanya bertahan 2,5 detik, dan berubah menjadi hujan darah. Melihat ini, kepala pelayan dan Sera tercengang, menatapku dengan tak percaya. Apa yang baru saja kita lihat? Apakah ini Tuan Muda Pedang Malas? Aku berbalik dengan marah dan berkata, ayo berangkat. 3 hari kemudian, kami akhirnya tiba di ibu kota. Aku tak sabar ingin menikmati cola yang kuidam-idamkan, tapi kami malah jadi sasaran preman. Preman itu menatap tajam seorang gadis. Waktunya kau cari uang. Lalu, di jalanan, terjadilah adegan perampokan seorang gadis. Gadis itu berteriak minta tolong. Sera hendak memberi pelajaran pada preman itu, tapi aku menghentikannya. Jangan ikut campur, mereka hanya berakting. Sera tak percaya dan menoleh. Jika seorang gadis ingin meminta bantuan, matanya atau kepalanya akan bergerak-gerak. Tapi tatapan mereka terus tertuju pada pedangmu. Janganlah kita terlibat masalah. Keesokan harinya, ibu mengajakku berkeliling ibu kota. Tujuan pertama kami adalah Menara Mana. Di dunia ini, semua orang harus menjalani tes di Menara Mana untuk membangkitkan bakat mana. Kakak pertama dan keduaku masing-masing membangkitkan kekuatan mana pada usia 12 dan 14 tahun. Kepala pelayan Ian terlihat bersemangat. Sebagai mantan tentara bayaran yang dijuluki pahlawan, dia merasakan kekuatan tak biasa dalam diriku sejak aku lahir. Aku yakin kali ini aku pasti akan melepas julukan pedang malas. Tak lama, mereka berempat tiba di aula Menara Mana. Aku langsung tertarik pada permata biru yang melayang, dan tanpa sadar menyentuhnya. Tapi saat itu juga, tiba-tiba seorang penyihir menghentikan saya. Dia bilang ini batu deteksi mana, tapi hanya bisa digunakan oleh penyihir agung. Jika Tuan Muda ingin menguji bakat mananya, silakan ikuti saya ke lantai 2. Mendengar itu, saya jadi penasaran. Seberapa hebat bakat mana yang saya miliki? Tapi ketika saya sampai di meja pengujian, saya melihat ibu dan yang lainnya sudah menunggu di samping bola pengujian. Sedangkan kepala pelayan tampak bersemangat. Melihat itu, saya hanya bisa melambaikan tangan. Baiklah, baiklah, saya akan coba. Sambil berkata begitu, saya berjalan menuju bola pengujian. Tapi saat itu, kepala pelayan tiba-tiba memanggil penyihir, dan bertanya apa yang harus dilakukan jika mana Tuan Muda terlalu tinggi, hingga membuat kristal pengujian retak. Penyihir itu tertawa kecil. Anda tidak perlu khawatir. Sejauh ini, kristal pengujian hanya retak 2 kali. Yang pertama adalah penguasa menara sihir saat ini, dan yang kedua adalah pahlawan tentara bayaran di masa perang besar. Jika benar-benar muncul orang seperti itu, menara sihir pasti akan mengundangnya untuk bergabung. Saat dia berbicara, saya sudah sampai di depan kristal pengujian. Saat saya meletakkan tangan saya dengan lembut di atas kristal, kristal itu tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Kepala pelayan menelan ludah. Semua orang mengerumuni kristal untuk melihat keadaannya. Namun, level yang terukur hanya mencapai rata-rata. Kepala pelayan kecewa. Saya tidak percaya saya hanya rata-rata. Dia memeluk bola kristal dan berteriak. Tapi sedetik kemudian, dia diseret pergi oleh Sera. Sampai malam, batu sihir besar yang kusentuh tiba-tiba meledak. Saat itu, semua orang di menara sihir panik. Sementara saya masih santai bersama ibu, menikmati budaya ibu kota. Namun, rombongan kami kembali diincar oleh 2 preman dari kedai teh. Salah satu dari mereka tersenyum licik dan berniat merampok kami. Namun, preman lainnya merasa agak aneh. Mengapa 2 bangsawan itu hanya membawa 2 pengawal? Namun, begitu mereka mendekati saya, sebelum mereka sempat berbuat apa-apa, mereka langsung dilumpuhkan oleh kepala pelayan dan Sera. Sera menatap tajam kedua preman itu. Kepala pelayan menyerahkan kedua preman itu kepada Sera. Mereka telah menyinggung Tuan Muda keluarga Ibera, dan harus membayarnya. Jika ingin melakukannya, lakukanlah sampai tuntas. Mendengar itu, kepala pelayan menatap saya dengan tak percaya. Apakah ini benar Tuan Muda yang mereka kenal? Keesokan harinya, kompetisi pedang dimulai. Pertandingan pertama adalah antara Tuan Muda keluarga Boylan dan Tuan Muda keluarga Deliser. Saat keduanya bertarung sengit di arena, tepuk tangan meriah terdengar dari penonton. Namun, di mata saya, itu seperti permainan anak-anak. Tapi kemudian, perkataan ibu membuat saya menyemburkan kola. Ibu sedang berdiskusi dengan kepala pelayan, mencarikan aku istri di sini. Aku langsung mencari alasan untuk pergi dari situ. Setelah keluar, aku tak bisa menahan diri untuk memegang dahiku. Aku hampir mati ketakutan tadi. Bagaimana bisa ibu tiba-tiba membahas perjodohan? Saat itu juga, sebuah suara memanggilku. Ternyata orang itu adalah putra tertua keluarga Allen. Aplok, dia tak sengaja mendengar aku mengatakan,
bahwa kompetisi pedang seperti permainan anak-anak, padahal mereka telah bercucuran keringat untuk bisa berpartisipasi dalam kompetisi. Mendengar seseorang meremehkan kami seperti itu, dia pun mendatangiku untuk berdebat. Tak disangka, sebelum dia selesai bicara, aku melambaikan tangan. Maaf, ku gegabah, aku minta maaf padamu. Aplok tiba-tiba merasa seperti meninju kapas. Tenaganya terbuang percuma, dia langsung marah, dan menanyakan dari keluarga mana aku berasal. Dia mengancam akan menantangku dengan mempertaruhkan nama baik keluarganya. Mendengar itu, aku mendecih. Dalam hati, aku merasa orang ini benar-benar menyebalkan. Kepala pelayan pun berbisik padaku dengan wajah serius. Dia mempertaruhkan nama baik keluarga. Apa yang akan Tuan lakukan? Aku menatap kepala pelayan dengan bosan. Melakukan apa? Tentu saja kabur. Setelah mengatakan itu, aku langsung berbalik dan berlari. Melihat itu, mereka berdua langsung mengejarku. Kepala pelayan merentangkan tangannya untuk menghalangi mereka berdua. Tapi Aplok langsung mengaktifkan keahliannya dan menembus hadangan kepala pelayan. Lalu, dia mencoba menangkapku. Namun, saat aku menoleh, hati Aplok terasa dingin. Aku balik memegang lengannya. Saat itu, aku benar-benar dibuat marah oleh Aplok. Aku berkata dengan geram, kurasa aku sudah minta maaf, kan? Melihat itu, Aplok langsung menggunakan kekuatan mana untuk melepaskan tangannya. Tapi sekuat apapun dia berusaha, dia tetap tak bisa melepaskan diri dari genggamanku. Bahkan, pergelangan tangannya terasa sangat sakit. Aku menguap bosan. Kenapa kau begitu menyebalkan? Bisakah kau membiarkanku hidup tenang? Sambil berkata begitu, aku melempar Aplok dengan keras. Dia dan gadis berbaju merah itu menabrak dinding dengan keras. Aplok terkejut. Dia tak pernah menyangka akan seperti ini jadinya. Tapi aku tak berniat melepaskannya begitu saja. Aku mendekati Aplok dan mengancamnya dengan pelan. Dengarkan baik-baik, aku hanya akan mengatakan ini sekali. Kau mengonsumsi ayam pembangkit, kan? Aku bisa mencium baunya. Kalau kau tak mau ketahuan, jangan macam-macam denganku lagi. Dan juga, kalau kau berani membocorkan kejadian hari ini sedikit pun, aku akan menghancurkan keluargamu. Kepala pelayan di sampingku tampak terkejut. Meskipun aku tak bisa mendengar apa yang kukatakan, tapi melihatnya gemetar seperti itu membuatku sadar. Tuan muda itu tidak sesederhana kelihatannya. Saat itu juga, aku menepuk pundaknya, membawanya kembali ke dunia nyata. Sisanya, serahkan padamu. Jika ada yang bertanya tentang ini, bilang saja kau yang melakukannya. Kusuruhkan semuanya padamu. Pahlawan tentara bayaran.